Shalom jemaat Tuhan terkasih, mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara jemaat terkasih, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun hubungan. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, atasan dan bawahan, dan pelatih dengan atletnya tidak akan berhasil. Hubungan kita juga dengan Allah akan menjadi baik apabila ada komunikasi yang baik. Dan komunikasi dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Maka firman Tuhan pun mengajarkan kita agar tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Selama berada di dunia ini, Yesus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya komunikasi dan pentingnya doa itu. Injil mencatat hampir 20 peristiwa saat dia berdoa kepada Bapanya di surga. Dia berdoa dalam berbagai keadaan. Pada saat dibaptis, yaitu dalam Lukas 3:21, selama beristirahat singkat di sela pelayanan sebagaimana kita lihat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 13, sebelum ia membangkitkan Lazarus dari kematian, Yohanes 11 ayat 41, dan dia berdoa untuk berbagai hal, untuk memohon pimpinan dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13, untuk menyatakan keinginannya melakukan kehendak Bapa dalam Matius 26 ayat 39, dan untuk bersyukur atas makanan, Yohanes 6 ayat 11. Yesus setia dalam berdoa. Dia adalah Allah dalam pribadi Allah anak dan memegang kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Namun dia tetap berpaling kepada Allah Bapa dalam doa. Mungkin ini sulit dimengerti, tetapi pelajaran yang kita dapat dan kita tarik dari hal ini sangatlah sederhana untuk dimengerti. Jika Yesus saja perlu berkomunikasi dengan Allah untuk menggenapi misinya, apalagi kita lebih butuh lagi untuk berdoa. Yesus berdoa di bukit bukan karena bukit merupakan tempat yang tinggi sehingga lebih dekat kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu maha ada, sehingga saudara tidak bisa dikatakan lebih dekat kepadanya pada waktu saudara berada di atas bukit bandingkan dengan waktu saudara berada di atas jurang atau di laut. Juga bahwa Yesus berdoa di atas bukit tidak berarti bahwa sekarang kita juga harus berdoa di atas bukit. Memang tidak dilarang untuk berdoa di bukit-bukit doa yang pada saat ini terdapat pada zaman sekarang ini. Tetapi sebetulnya itu tidak diperlukan. Kecuali saudara tidak bisa mendapatkan tempat yang sunyi dan tenang di sana untuk berdoa. Bahwa Yesus berdoa di bukit menunjukkan bahwa sedapat mungkin pada waktu berdoa kita harus mencari tempat yang sepi atau tenang. Yesus malah mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan sendiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa kita adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita. Maka biarlah doa kita antara kita dengan Tuhan. Tidak perlu dilihat dan didengar oleh orang lain. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan dengan tekun berdoa. Ingatlah, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi teladan kami saat berdoa. Dan biarlah kami Tuhan dalam doa-doa yang tulus dan benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Dan tidak akan pernah melupakan doa. Karena lewat doalah hubungan kita akan semakin terjalin dan semakin erat. Ya Tuhan, ingatkanlah kami saat kami lalai untuk berdoa. Ketika kami lalai mengandalkan pikiran kami semata, biarlah roh Tuhan menuntun kami, mengajari kami untuk berdoa
sehingga Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini, dan janganlah lupa berdoa. Amin.